Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Marilah kita mendengarkan bacaan untuk esok hari dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Mbak Yanti. Selamat malam, Frater. Apa kabar? Luar biasa. Wah, mantap sekali. Mbak Yanti mungkin boleh perkenalan pada pemirsa di rumah, dari paroki mana atau aktif di bidang apa, silakan. Saya Yanti dari lingkungan Rasul Filipus, Paroki Nikodemus Ciputat. Selama ini aktif sebagai lektor. Wah, pantesan tadi waktu baca Injil, bacaan kitab suci lancar jaya. Ya Mbak Yanti, Injilnya menarik ya. Iya. Untuk malam ini. Tapi saya bingung nih, Frater. Gimana tuh? Ini kok ada pesan bahwa kita itu menuruti ajaran tapi jangan ikuti perbuatan. Maksudnya itu apa tuh, Frater? Nah, tadi kan itu kan percakapan antara Yesus dan ahli-ahli Taurat kan. Nah, Mbak Yanti, kan kita ingat kan ya, waktu itu Yesus pernah marah-marah di Bait Allah. Iya kan? Dia tuh mengusir pedagang-pedagang di Bait Allah. Karena waktu itu ceritanya yang dijual di situ apa sih? Kan misalnya hewan yang dikurbankan seperti domba, merpati. Barang dagangan ini menjadi bisnis oleh para imam, ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di Bait Allah. Jadi bisnis mereka, misalnya persembahan yang layak adalah yang seperti yang kami jual ini. Kalau misalnya kamu bawa dari rumah, itu nggak layak gitu. Maka jadi bisnis buat mereka. Jadi kayak sertifikasi, udah disertifikasi. Gitu. Padahal ya itu bisa-bisaan mereka aja. Iya. Pada bacaan Injil untuk esok hari nih, dia bilang, kamu boleh ikut perkataannya karena mereka mengatakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Itu perkataannya bagus, baik, kamu ikuti. Tapi kalau misalnya perbuatannya, jangan kamu ikuti karena perbuatannya seperti yang tadi. Misalnya di Bait Allah itu, perbuatan mereka itu hanya untuk menyenangkan mereka sendiri. Dan perbuatannya pasti tidak baik karena untuk memenuhi kantong-kantong mereka aja gitu. Oke, ini seperti Yesus suka menegur, hai orang munafik, ini seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Karena kata-kata itu juga sering terulang ya di kitab suci. Ya. Maka antara perkataan dan perbuatan itu tidak sinkron. Jadi kata-katanya bagus, tapi
tapi perbuatannya Tidak tidak selaras. baik, tidak selaras, maka Yesus bilang jangan diikuti gitu. Mbak Yanti, ini kalau saya lihat nih ada yang menarik lagi nih yang lain nih. Yang mana tuh, Frater? Saya kok tertarik tadi di terakhir itu ya, yang kata jangan itu. Oh, Iya, iya. 3 kali diulang. Iya. Coba boleh dibantu tadi. Jangan senang disebut rabi ya katanya. Iya, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Iya. Itu yang pertama. Lanjut. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Iya. Yang ketiga, janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Nah, sebenarnya kan ini ada kaitannya sama tradisi Yahudi nih, Mbak. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi, bapak keluarga ya menjadi panutan, jadi pemimpin ya kan. Pemimpin doa, tapi juga pemimpin keluarga. Disebut rabi. Rabi dalam satu keluarga guru, yaitu bapak keluarga itu gitu loh. Jadi jangan ada lain. Nah, maksudnya apa? Jelas di sini bahwa kita kan sudah dipersatukan sebagai anak-anak Allah, dipersatukan oleh Kristus ya kan. Maka jangan ada lagi bapa yang lain selain Bapakku di surga. Jangan lagi ada yang lain selain pemimpinmu, selain Kristus. Hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Kristus gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu ya terpusat pada Kristus gitu. Dalam hidup kita, Yesus Kristus menjadi satu-satunya pusat dan tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup malam hari ini, marilah kita berdoa tobat sejenak. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur.